Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra Ramadana dengan NIM H0712410008. Ingin mempresentasikan modul yang sudah saya bikin dalam bentuk PPT atau yang dalam bentuk yang lebih ringkasnya. Nah, jadi di modul ini saya rancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang evolusi bisnis dari pasar tradisional hingga ekosistem digital. Saya akan membahas peran sistem informasi sebagai jembatan antara strategi dan pelaksanaan, serta bagaimana teknologi telah mengubah cara organisasi beroperasi di era digital melalui modul ini. Saya akan mempelajari berbagai konsep, kesehatan, dan praktik terbaik untuk diterapkan dalam bisnis manusia. Nah, jadi di halaman kedua ini, yaitu ada jejak evolusi bisnis. Nah, jejak evolusi bisnis. Jadi perkembangan bisnis telah melalui beberapa era penting. Itu ada 4. Yang pertama itu era tradisional, era elektronik, era lokal pasar, dan era ekosistem digital. Nah, yang pertama itu pada era tradisional. Pada era ini aktivitas jual beli masih sangat sederhana, di mana transaksi masih dilakukan secara tatap muka di pasar ataupun desa, dan catatan manual digunakan untuk mencatat transaksi. Metode ini sangat terbatas dan rentan terhadap kesalahan manusia. Yang kedua, ada era elektronik. Dengan munculnya komputer dan internet, bisnis mulai bertransformasi ke e-commerce seperti Amazon pada tahun 94 dan eBay pada tahun 95 mulai bermunculan, membuka pintu bagi bisnis untuk mencapai pelanggan secara global atau mendunia. Nah, di era ini membawa perubahan besar dalam cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan. Nah, yang ketiga itu ada era lokal pasar digital pada tahun 2000-an. Nah, platform seperti Tokopedia dan Shopee mulai mendominasi pasar. Mereka menghubungkan jutaan penjual dan pembeli dalam satu ekosistem terintegrasi, memungkinkan bisnis untuk mencapai skala yang lebih besar dan lebih efisien. Nah, yang keempat, ada era ekosistem digital. Saat ini, bisnis beroperasi dalam ekosistem digital yang terbuka, platform dengan API, marketplace aplikasi, dan komunitas pengembang menjadi norma. Bisnis dapat dengan mudah berintegrasi dengan layanan lain dan mengembangkan solusi inovatif. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ini ada namanya panggilan revolusi teknologi informasi. Nah, revolusi teknologi informasi ini sendiri membawa perubahan fundamental dalam cara organisasi beroperasi dan memberi nilai kepada pelanggan. Nah, di sini pada panggilan revolusi teknologi informasi ada 3 poin yang penting. Yang pertama itu transformasi digital. Ini adalah perubahan mendasar dalam cara organisasi beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Transformasi digital melibatkan pengguna teknologi untuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan pengalaman kepada pelanggan yang lebih baik. Yang kedua, gelombang disrupsi. Teknologi seperti cloud computing, mobile, dan Internet of Things atau IoT telah mengubah landscape bisnis. Mereka telah menciptakan peluang baru sekaligus tantangan bagi organisasi untuk tetap relevan. Yang ketiga ini, evolusi arsitektur. Nah, dari mainframe-nya sendiri, bisnis telah bergerak menuju arsitektur microservice yang lebih gesit dan lebih fleksibel. Arsitektur ini memungkinkan organisasi untuk mengembangkan dan menerapkan fitur baru dengan lebih cepat dan efisien. Tentunya untuk membuat pelanggan lebih nyaman pada kantor bisnis itu maupun pada layanan e-commerce tersebut. Yang di slide selanjutnya ada tekanan kompetitif, adapt or die. Nah, di era digital ini, organisasi menghadapi tekanan kompetitif yang besar. Nah, ada beberapa tantangan utama yang perlu diatasi. Yang pertama itu pasti kecepatan inovasi pelanggan.
Nah, pelanggan modern sangat tergantung pada teknologi dan mengharapkan pengalaman digital yang mulus. Fakta bahwa 71% pelanggan akan beralih merek setelah mengalami sekali saja layanan digital yang buruk atau biasa kita sebut first experience mereka, yang menunjukkan first experience itu sangat penting untuk pelanggan itu sendiri, dan untuk itulah kita harus terus berinovasi agar pelanggan itu nyaman di produk atau apa yang kita hasilkan. Nah, yang kedua itu ada biaya operasional. Nah, infrastruktur monolitik yang masih digunakan oleh banyak organisasi memerlukan biaya pemeliharaan yang pasti sangat tinggi. Migrasi ke teknologi modern dapat membantu mengurangi biaya ini. Yang ketiga itu regulasi dan keamanan. Regulasi seperti GDPR dan PDPA memerlukan organisasi untuk memiliki sistem keamanan yang modern dan efektif. Kegagalan dalam mematuhi regulasi ini dapat mengakibatkan denda besar dan kerusakan reputasi. Yang keempat sendiri adalah talenta digital. Generasi milenial dan Gen Z lebih tertarik bekerja di perusahaan yang inovatif dan menggunakan teknologi terkini. Organisasi yang tidak dapat menawarkan lingkungan kerja yang menarik akan kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan talenta terbaik mereka. Selanjutnya, ada kisah transformasi Bank XYZ. Nah, Bank XYZ adalah kontrol yang baik dari bagaimana organisasi dapat bertransformasi melalui penggunaan teknologi. Nah, dari kisah Bank XYZ ini ada 3 langkah-langkah yang mereka ambil. Nah, pada bulan pertama sampai ketiga, langkah yang mereka ambil adalah investasi di aset teknologi informasi. Bank XYZ mulai mengidentifikasi semua aplikasi yang mereka gunakan, ditemukan bahwa dari 300 aplikasi, hanya 50% adalah monolitik, 30% sudah usang, dan hanya 20% yang menggunakan microservice. Langkah ini penting untuk memahami aset yang dimiliki dan memprioritaskan migrasi. Pada tahap yang kedua, Bank XYZ pada bulan 4 sampai ke 8-nya migrasi ke cloud. Nah, Bank XYZ memutuskan untuk memindahkan 60% beban kerja produksi ke cloud. Mereka menggunakan teknologi kontainer dan Kubernetes untuk memastikan konsistensi dan efisiensi. Langkah ini membantu mereka mengurangi biaya operasional dan meningkatkan fleksibilitas. Maupun pada Bank XYZ ini sendiri ya, pada pelanggannya. Nah, bulan 9 sampai 12 atau tahap terakhir dari Bank XYZ ini, nah mereka itu menggunakan platform APA. Nah, Bank XYZ ini membuka platform APA mereka untuk mitra fintech. Langkah ini memudahkan dalam menciptakan layanan baru dan meningkatkan pengalaman pelanggan dengan platform APA terbuka. Bank dapat berkolaborasi dengan pengembang dan perusahaan lain untuk menciptakan solusi yang inovatif. Misalnya selanjutnya ada sinergi dari orang ke proses lalu ke mesin. Nah, di slide ini, jadi untuk mencapai transformasi digital yang sukses, organisasi perlu menciptakan sinergi antara orang, proses, dan mesin. Nah, proses bisnis adalah inti dari operasi organisasi. Dengan sistem informasi yang efektif, proses dapat diukur dan dioptimalkan. Ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi bottleneck dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua itu manusia. Nah, manusia ini adalah titik awal dan titik akhir dari teknologi informasi. Mereka memberikan kecerdasan dan membuat keputusan berdasarkan data yang tersedia atau data yang ada. Nah, pengembangan kapabilitas ini, manusia dapat membuka kunci untuk akses dalam transformasi digital, di mana ini adalah satu tren di masa kini yang sangat sering digunakan untuk mengefisiensikan biaya pada perusahaan tersebut ataupun mengurangi biaya operasional yang diperlukan. Nah, yang ketiga itu mesin. Mesin adalah ekstensi atau extension dari otak dan otot manusia. Dengan teknologi modern, mesin tidak lagi buta dan dapat belajar dari pengalamannya.
seperti AI yang kita tahu pada zaman sekarang, yaitu ChatGPT, ada Claude, ada DeepSeek. Nah, itu adalah hasil dari otak, otak dan otot manusia. Ini memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi tugas dan meningkatkan produktivitas. Nah, istilah selanjutnya itu ada anatomi keputusan cerdas. Anatomi keputusan cerdas adalah hasil dari proses yang melibatkan beberapa tahap. Tahap yang pertama itu, atau tahap yang paling atas, adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dari berbagai sumber internal maupun eksternal adalah langkah pertama yang penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah lengkap dan akurat. Yang kedua adalah analisis data. Nah, mengidentifikasi pola, tren, dan korelasi dalam data. Langkah ini memungkinkan organisasi untuk memahami data dengan lebih dalam dan mengidentifikasi peluang atau tantangan. Yang langkah ketiga adalah wawasan, menghasilkan insight yang dapat dilanjuti. Insight ini adalah hasil dari analisis data dan memberikan pandangan baru tentang bagaimana organisasi dapat meningkatkan kinerjanya. Yang keempat adalah keputusan. Mengambil keputusan berdasarkan wawasan data. Langkah ini adalah yang paling penting karena keputusan yang diambil akan mengaruhi arah organisasi untuk kedepannya. Kemudian selanjutnya adalah studi kasus Amazon. Nah, ya, Amazon ini sendiri adalah e-commerce terkenal yang sudah ada sejak tahun 94. Nah, jadi Amazon ini digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, jadi ada beberapa contoh. Yang pertama itu rekomendasi produk. Nah, Amazon menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis data, transaksi, dan perilaku pengguna. Ini memungkinkan mereka untuk memberikan rekomendasi produk yang sangat relevan, meningkatkan pengalaman pengguna dan penjualan, sehingga pengguna dapat merasa nyaman untuk menggunakan e-commerce Amazon ini sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan persediaan. Dengan menganalisis data, penjualan, dan permintaan, Amazon dapat mengoptimalkan persediaan produk mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mengurangi biaya inventaris dan meningkatkan efisiensi operasional. Pengalaman dan terakhir adalah pengalaman pengguna. Amazon menggunakan big data untuk mengoptimalkan sistem web dan aplikasi mobile mereka. Ini memungkinkan mereka untuk memberikan pengalaman pengguna yang mulus dan meningkatkan loyalitas pelanggan agar tetap menggunakan e-commerce Amazon. Di slide selanjutnya ada otak kasat mata di balik layar. Nah, otak kasat mata di balik layar, teknologi informasi adalah inti dari operasi bisnis modern. Nah, jadi sistem teknologi informasi lebih dari sekedar aplikasi. Ini mencangkup seluruh infrastruktur teknologi dan proses bisnis, bukan hanya fungsionalitas seperti aplikasi. Nah, jadi komponen utama dari teknologi informasi ini sendiri adalah yang pertama itu ada teknologi atau hardware-nya, software-nya, maupun database-nya adalah komponen teknologi yang mendukung teknologi informasi. Yang kedua itu ada orang sebagai pengguna, develop atau pengembang, dan administrator adalah orang-orang yang berinteraksi dengan sistem informasi. Yang terakhir ada proses. Proses bisnis dan teknologi adalah bagian integral dari sistem dari teknologi informasi sendiri. Kemudian selanjutnya evolusi sistem informasi. Nah, teknologi informasi telah berevolusi secara signifikan seiring waktu. Jadi ada beberapa era penting dalam evolusi teknologi informasi atau sistem informasi. Jadi era awal 1950 sampai 1970-an, pada era ini bisnis menggunakan mesin tik, kartu punch, dan mainframe komputer yang mahal dan hanya diakses oleh perusahaan besar. Teknologi ini sangat terbatas dan sangat mahal pada era itu. Yang kedua ada era PC pada tahun 1980 sampai 1990-an. Mikrokomputer seperti IBM PC dan Apple Macintosh mulai digunakan secara luas. Software aplikasi seperti Microsoft Office menjadi norma, memungkinkan bisnis untuk
mengotomatisasi tugas-tugas besar. Yang ketiga itu ada era internet. Pada tahun 90 sampai 2000-an, internet dan World Wide Web atau biasa kita sebut WWW mengubah cara bisnis operasi. E-commerce menjadi populer dan bisnis mulai berinteraksi dengan pelanggan secara online. Yang keempat ada era cloud atau dari tahun 2000-an sampai sekarang. Nah, cloud computing dan SaaS ini atau software as a service menjadi norma. Bisnis dapat mengakses software melalui internet tanpa perlu instalasi lokal, memungkinkan fleksibilitas dan efisiensi yang lebih besar. Yang kelima ada era masa depan. Teknologi seperti AI, machine learning, IoT, dan blockchain itu membuka kemungkinan baru dalam sistem informasi atau teknologi informasi supaya bisnis dapat menggunakan teknologi ini untuk menciptakan solusi inovatif dan meningkatkan pengalaman. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada 4 pilar harmoni digital. Nah, jadi yang pertama, jadi pilar pertamanya adalah manusia. Sebagai pengguna, pengembang dan pengambil keputusan adalah inti dari teknologi informasi ini sendiri atau sistem informasi. Mereka memberikan kecerdasan dan arah kepada organisasi. Yang kedua ada data. Data adalah aset berharga yang memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan efektif yang berbasis bukti nyata. Nah, pengelolaan data yang efektif ini adalah kunci untuk sukses dalam transformasi digital. Nah, pilar ketiganya adalah teknologi itu sendiri. Infrastruktur teknologi adalah landasan yang memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data, sehingga teknologi modern seperti cloud computing dan AI sangat penting untuk mencapai fleksibilitas dan efisiensi. Dan pilar terakhirnya adalah jaringan. Jaringan menghubungkan semua elemen sistem informasi atau teknologi informasi, memungkinkan data mengalir secara mulus, koneksi yang andal, secara koneksi yang andal dan cepat adalah penting untuk operasi bisnis yang efektif. Yang kedua adalah kendala. Baik, selanjutnya adalah kendala halus sistem informasi. Nah, kendala halus sistem informasi. Nah, jadi sistem informasi atau teknologi informasi yang memiliki kemampuan untuk mengatur bisnis mobilitas dan kehidupan pribadi melalui otomatisasi, integrasi, dan personalisasi yang halus namun kuat. Ini memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian selanjutnya ada organisasi 4.0 atau arena aksi teknologi. Organisasi modern perlu beradaptasi dengan teknologi untuk tetap kompetitif. Jadi, ada beberapa karakteristik utama di organisasi 4.0 ini sendiri. Yang pertama itu struktur plastik. Nah, organisasi modern bergerak dari struktur hierarkis kaku ke model yang lebih fleksibel dan adaptif. Ini memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan dengan lebih cepat dan efisien. Struktur yang kedua itu ada squad kecil, 5-10 orang dengan tujuan jelas seperti model Spotify menjadi norma. Tim otonom dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan efisien. Yang ketiga dan yang terakhir itu ada keputusan cepat. Dalam organisasi modern, keputusan dapat diambil dalam hitungan jam maupun hari, bukan bulan. Ini memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan efisien agar pasar mereka masih mendapatkan daya saing dan daya laju pada bidang teknologi dalam skala yang cepat dan lebih bagus. Kemudian selanjutnya, membangun plastisitas organisasi. Nah, untuk mencapai fleksibilitas dan adaptivitas, organisasi perlu mengambil beberapa langkah. Yang pertama itu, robek sisilah jabatan. Ganti title manager dengan enabler atau coach. Hapus jabatan manajerial yang tidak perlu untuk menciptakan lingkungan yang lebih kolaboratif dan fleksibel. Yang kedua itu ada agile ritual. Terapkan stand up meeting 15 menit setiap pagi dan gunakan tools kolaborasi seperti Slack. Ini menggunakan tim untuk tetap terhubung dan berkomunikasi secara efektif.
Langkah yang ketiga ada fail fast, dan learn faster. Alokasikan 10% anggaran untuk eksperimen berisiko tinggi dengan potensi hasil tinggi. Ini namanya seperti gambling, dan ini memungkinkan organisasi untuk belajar dari kegagalan dan mengembangkan solusi yang lebih inovatif dan kreatif untuk menghindari kegagalan yang sudah mereka alami. Dan langkah yang terakhir itu ada teknologi pendukung. Nah, gunakan platform kolaborasi seperti otomatisasi laporan rutin dengan RPA atau robotic process automation. Ini memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi tugas rutin dan meningkatkan produktivitas. Nah, informasi berwawasan. Nah, jadi informasi berwawasan adalah hasil sintetis dari data struktur konseptualisasi bisnis dan analisis kritis yang menghasilkan pengetahuan strategis untuk pengambilan keputusan. Sumber data dapat berasal dari berbagai saluran seperti yang pertama itu media sosial. Data dari media sosial dapat memberikan wawasan tentang sentimen pelanggan dan tren pasar. Data yang kedua adalah transaksi online. Data transaksi online dapat digunakan untuk menganalisis perilaku pembelian pelanggan. Yang saluran yang ketiga adalah sensor IoT. Data dari sensor IoT dapat memberikan wawasan tentang kinerja produk dan lingkungan operasional. Kemudian ada saluran yang keempat adalah aplikasi mobile. Data dari aplikasi mobile dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna. Kemudian yang kelima adalah saluran sistem internal. Data dari sistem internal dapat digunakan untuk mengukur kinerja bisnis dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Kemudian slide selanjutnya, halaman framework ekstraksi wawasan. Untuk menghasilkan informasi berwawasan, organisasi perlu mengikuti framework yang melibatkan beberapa tahap. Yang pertama ada acquisition, kumpulan data mentah dari berbagai sumber seperti IoT, API, dan web scraping. Hasilnya adalah raw dataset yang belum diolah. Yang kedua adalah processing, pembersih dan transformasi data mentah menggunakan teknologi seperti Python dan Alteryx. Langkah ini memastikan bahwa data yang digunakan adalah bersih dan siap digunakan untuk analisis. Yang ketiga adalah analisis, eksplorasi dan pemodelan data menggunakan teknologi seperti MySQL, Power BI, dan TensorFlow. Langkah ini menghasilkan pola dan prediksi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah visualization, penyajian naratif menggunakan teknologi seperti tabel dan D3CS. Langkah ini memungkinkan organisasi untuk menyajikan wawasan dalam format visual dan intuitif dan sehingga mudah dipahami. Kemudian slide selanjutnya ada robotisasi pintar. Robotisasi pintar dapat membawa manfaat besar bagi manusia maupun organisasi, dan ada 3 manfaat utama yang termasuk manfaat robotisasi pintar yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun pada organisasi. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi. Robotisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Pengurangan kesalahan. Otomatisasi mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan akurasi dan kualitas pekerjaan. Dan yang terakhir adalah ROI. Dalam 12 bulan investasi dalam robotisasi dapat menghasilkan pengembalian investasi yang tinggi dalam waktu singkat. Biasanya ya dalam waktu 12 bulan itu sudah mengalami peningkatan pesat pada organisasi itu sendiri. Selanjutnya adalah implementasi robotisasi pintar. Nah, implementasi robotisasi pintar dapat dilakukan dari beberapa tingkat. Yang pertama adalah level dasar, RPA atau Robotic Process Automation, digunakan untuk tugas berulang atau repeat dan berbasis aturan atau tabu seperti input data keuangan dan rekonsiliasi transaksi. Ini adalah langkah pertama dalam mengotomatisasi proses bisnis. Yang kedua adalah level menengah, kombinasi AI dengan OCR atau Optical Character Recognition, digunakan untuk pemrosesan dokumen semi terstruktur seperti ekstrak data dari faktur. Ini memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi tugas yang lebih kompleks.
Dan yang terakhir adalah level lanjut atau kognitif level lanjut atau versi advance ya. Cognitive automation dengan kemampuan analisis kontekstual digunakan untuk tugas seperti prediksi risiko kredit. Ini adalah langkah terakhir dalam mengotomatisasi proses bisnis yang sangat kompleks. Contohnya pada bank pada slide Bank XYZ, Bank XYZ menggunakan UiPath untuk proses EYC atau Know Your Customer yang sebelumnya memakan waktu 8-10 hari terjadi hanya 1,5 jam. Ini adalah contoh bagaimana robotisasi pintar dapat menghasilkan efisiensi yang signifikan untuk organisasi atau bank itu. Yang kedua adalah UMKM. UMKM menggunakan Zapier untuk otomatisasi pengiriman invoice. Ini adalah contoh bagaimana robotisasi pintar dapat digunakan dalam bisnis kecil untuk meningkatkan efisiensi. Yang terakhir adalah klasifikasi otomatisasi keluhan pelanggan menggunakan teknologi AI. Organisasi dapat mengklasifikasikan keluhan pelanggan berdasarkan konten. Ini memungkinkan organisasi untuk merespon keluhan dengan lebih cepat atau efisien. Kemudian selanjutnya ada jantung digital infrastruktur teknologi informasi. Nah, jantung digital infrastruktur teknologi informasi ini terbagi atas tiga, yaitu yang pertama kecerdasan bawaan, integrasi AI atau artificial intelligence dan machine learning dalam sistem informasi atau teknologi informasi memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas dan efisien. Yang ketiga ada resiliensi. Infrastruktur yang tangguh dan dapat pulih dengan cepat dari gangguan adalah penting untuk operasi bisnis yang lancar. Kemudian yang terakhir ada elastisitas. Kemampuan untuk menyesuaikan kapasitas secara dinamis memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan permintaan dengan lebih efisien. Kemudian slide selanjutnya ada komponen utama infrastruktur digital. Nah, komponen utama infrastruktur digital adalah lapis. Yang pertama itu adalah fisik atau hardware tradisional yang telah berevolusi termasuk hyperconverged infrastruktur. Lapisan ini adalah landasan fisik dari infrastruktur digital. Yang kedua adalah lapisan virtualisasi. Teknologi kontainer seperti Docker dan Kubernetes digunakan untuk memastikan konsistensi aplikasi dan memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan dan penyebaran. Yang ketiga adalah lapisan kecerdasan. ALOps dengan kemampuan prediktif digunakan untuk mengantisipasi gangguan sistem dan mengambil tindakan pencegahan. Dan terakhir adalah lapisan cloud. Hybrid cloud sebagai standar baru dengan 92% perusahaan mengadopsi strategi multi cloud. Lapisan ini memungkinkan organisasi untuk mengakses sumber daya komputasi yang fleksibel dan scalable. Kemudian slide selanjutnya ada data berlian mentah yang menunggu diolah. Data berlian mentah yang menunggu diolah. Data adalah aset yang sangat berharga yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang bisnis. Nah, berikut adalah beberapa jenis data dan nilai yang mereka berikan. Yang pertama itu data terstruktur. Data yang terorganisir dalam database relasional, nilainya adalah analisis langsung, pelaporan cepat, dan pengambilan keputusan berbasis metrik. Dan kemudian jenis data yang kedua adalah data semi terstruktur. Data yang memiliki beberapa elemen mengorganisasian, namun tidak mengikuti model database tradisional. Ini adalah fleksibilitas untuk mengekstrak wawasan kontekstual. Yang ketiga itu ada jenis data tidak terstruktur. Data seperti ini adalah contohnya adalah seperti teks bebas, gambar maupun video dan media sosial. Nilainya adalah wawasan mendalam tentang sentimen pelanggan dan tren pasar. Kemudian yang terakhir adalah dark data atau data gelap. Data yang dikumpulkan namun jarang dimanfaatkan. Nilainya adalah sumber wawasan historis dan pola pikir untuk jangka panjang. Kemudian untuk halaman selanjutnya adalah anatomi data. Nah, data memiliki beberapa dimensi yang perlu dipahami untuk mengelolanya secara efektif. Yang pertama itu ada volume. Volume adalah dimensi besaran data. Dunia akan menghasilkan 175 zettabytes
data pada tahun 2025. Volume data besar memerlukan teknologi yang mampu mengelola dan menganalisis secara efektif. Yang kedua itu adalah velocity, dimensi kecepatan data setiap menit. Ada 500 jam konten baru di YouTube dan 5,7 juta pencarian di Google. Velocity, data yang tinggi memerlukan teknologi yang dapat mengelola dan menganalisis secara real time. Yang ketiga ada variety, dimensi keragaman data. Data hadir dalam berbagai bentuk, dari angka dan teks hingga gambar dan video. Variety data yang tinggi memerlukan teknologi yang dapat mengelola dan menganalisis secara efektif. Kemudian ada veracity, dimensi keabsahan data. Organisasi kehilangan 15 juta US dollar per tahun akibat data berkualitas rendah. Veracity adalah data yang tinggi memerlukan teknologi yang dapat memastikan akurasi dan keandalan dari data itu. Kemudian ada value, dimensi nilai data. Nilai data ditentukan oleh relevansi kebaruan, kelengkapan, dan kemudahan akses. Data yang bernilai tinggi dapat memberikan wawasan mendalam dan membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian slide selanjutnya ada dari data ke wawasan. Nah, proses mengubah dari data menjadi wawasan melibatkan beberapa tahap. Yang pertama adalah data acquisition, mengumpulkan data dari sumber internal dan eksternal. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data yang lengkap dan akurat. Kemudian ada data yang kedua, yaitu data processing, membersihkan dan mengintegrasikan dan mentransformasikan data mentah. Langkah ini memastikan bahwa data yang digunakan adalah bersih dan siap untuk dianalisis. Kemudian ada data yang ketiga, data storage, menyimpan dan mengelola data dalam arsitektur modern. Langkah ini memastikan bahwa data dapat diakses dan dianalisis secara efektif. Yang keempat ada data analisis, menganalisis data untuk menemukan pola dan wawasan. Langkah ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan. Kelima adalah visualisasi data atau data visualisasi. Setelah data dianalisis, hasilnya perlu disajikan kepada pemangku atau kepentingan dalam format yang mudah dipahami. Visualisasi data menggunakan grafik, diagram, dan dashboard interaktif dapat membuat wawasan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Contoh visualisasi adalah dashboard penjualan yang menampilkan tren penjualan bulanan, grafik yang membandingkan kinerja produk, atau peta yang menunjukkan distribusi pelanggan di berbagai region. Alat visualisasi seperti Tableau, Power BI, atau D3JS memungkinkan pembuatan visualisasi dan interaktif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang keenam ada pengambilan keputusan berbasis data atau data driven decision making. Tahap akhir dari proses ini adalah menggunakan wawasan yang diperoleh dari data untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Ini adalah inti dari konsep data driven decision making. Contohnya adalah berdasarkan analisis data, pelanggan perusahaan dapat membuat keputusan untuk meluncurkan kampanye pemasaran yang lebih efektif, mengubah strategi produk, atau mengoptimalkan rantai pasokan. Penting bagi semua tingkat manajemen untuk memahami dan mempercayai pada data untuk membuat keputusan yang tepat. Kebudayaan perusahaan yang mendorong penggunaan data dalam pengambilan keputusan ini akan lebih sukses dalam era digital ini. Dengan memahami dan menerapkan setiap tahap dari proses ini, perusahaan dapat memanfaatkan data mereka untuk meningkatkan keunggulan kompetitif, meningkatkan efisien, dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Data tidak hanya menjadi informasi, tetapi juga menjadi pengetahuan yang mendorong pertumbuhan dan inovasi bisnis. Kemudian selanjutnya ada pengetahuan yang tertanam di dalam sistem. Pengetahuan yang tertanam dalam sistem adalah hasil dari integrasi teknologi dan kecerdasan buatan manusia. Mereka adalah beberapa level evolusi sistem teknologi informasi dan bentuk pengetahuan yang tertanam. Yang pertama itu adalah sistem penyimpanan data, fokus pada pengumpulan dan arsip data. Sistem ini lebih bersifat transaksional
dan belum memiliki kemampuan analisis yang tinggi. Yang kedua itu adalah aturan bisnis terdigitalisasi. Pengetahuan kontekstual yang mengatur operasi bisnis. Sistem ini dapat mengetahui aturan bisnis yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada sistem organisasi informasi. Data terstruktur dan dapat diakses dengan mudah. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Yang keempat itu adalah model prediktif. Best practice terdigitalisasi. Sistem ini menggunakan model prediktif untuk memberikan wawasan tentang masa depan berdasarkan data historis. Sistem berbasis pengetahuan, integrasi informasi lintas domain. Sistem ini dapat menggabungkan data dari berbagai sumber untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Yang keenam adalah sistem cerdas mandiri. Pengetahuan tertanam dalam alur kerja. Sistem ini dapat beroperasi secara mandiri dan mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Dan selanjutnya adalah desain bukan sekedar cantik. Desain dalam sistem informasi tidak hanya tentang estetika, tetapi juga tentang pengalaman pengguna yang efektif. Jadi di sini ada beberapa elemen penting dalam desain. Yang pertama itu user journey. Peta pengalaman yang menggambarkan interaksi. Peta pengalaman yang menggambarkan interaksi pengguna dengan produk atau layanan dari waktu ke waktu. Ini membantu dalam memahami kebutuhan dan kebutuhan pengguna. Yang kedua itu ada wireframe, kerangka visual dasar hierarki elemen antarmuka. Pengguna wireframe menggunakan atau merencanakan tata letak dan navigasi sebelum pengembangan. Yang ketiga itu ada pengujian pengguna. Validasi desain dengan menggunakan nyata untuk mengidentifikasi masalah sejak dini. Pengujian pengguna dapat dilakukan melalui prototyping dan usability testing. Yang ketiga adalah proses bisnis 360 derajat. Proses bisnis yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu ada pemetaan proses. Memetakan ke seluruh alur kerja dari input, aktivitas, output, hingga umpan balik. Ini membantu dalam mengidentifikasi bottleneck dan area untuk perbaikan, otomatisasi dan yang kedua itu adalah otomatisasi dan orkestrasi. Yang ketiga adalah integrasi data pelanggan. Mengintegrasi umpan balik pelanggan untuk inovasi berkelanjutan dalam memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran real time, memantau metrik kritis seperti throughput, cycle time, dan error rate. Pengukuran real time memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan dengan lebih cepat. Kemudian ada selanjutnya itu sinergi teknologi atau proses. Sinergi antara teknologi dan proses bisnis menciptakan nilai tambah melalui efisiensi operasional, inovasi, dan peningkatan pengalaman pelanggan. Jadi ada 4 manfaat di sini adalah yang pertama itu peningkatan efisiensi. Teknologi seperti RPA dan AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang, mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan. Yang kedua itu adalah pengurangan biaya. Dengan efisiensi yang lebih tinggi, organisasi dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan probabilitasnya. Yang ketiga itu ada peningkatan kepuasan pelanggan. Teknologi seperti CRM dan analitik dapat membantu organisasi memahami kebutuhan pelanggan lebih baik dan memberikan layanan yang lebih personal.
Kemudian di halaman selanjutnya ada ERP 5.0 otak tunggal pengendali operasi. Nah, ERP 5.0 adalah generasi terbaru dari sistem ERP yang mengintegrasikan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas. Nah, berikut adalah beberapa fitur utama dari ERP ini adalah yang pertama AI Core, Neural Network yang terus belajar dari data operasional untuk optimalisasi berkelanjutan. Ini memungkinkan sistem untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas. Yang kedua itu ada digital twin, replika digital seluruh operasi bisnis untuk simulasi dan prediksi akurat. Ini membantu organisasi dalam merencanakan dan mengoptimalkan operasi mereka. Yang ketiga itu ada natural language processing, antarmuka berbasis suara dan bahasa alami untuk interaktif intuitif. Ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem secara lebih alami. Yang terakhir ada API ekosistem, terhubung dengan ratusan platform eksternal untuk integrasi seamless. Ini memungkinkan organisasi untuk berkolaborasi dengan mitra dan mengintegrasikan layanan pihak ketiga. Kemudian di halaman selanjutnya ada rebirth business, re-engineering untuk revolusi. Re-engineering bisnis adalah proses transformasi yang mencakup perubahan fundamental dalam cara berbisnis beroperasi. Nah, di sini ada 4 langkah penting. Yang pertama adalah pertanyaan asumsi dasar. Mulailah dengan mempertanyakan asumsi-asumsi dasar jika kita membangun kembali bisnis ini dari awal hari, ini bagaimana seharusnya bentuknya. Ini membantu untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan dan inovasi. Yang kedua itu ada identifikasi leverage point. Fokuskan transformasi pada proses dengan dampak sistematik maksimum, identifikasi titik-titik penting dan yang dapat memberikan dampak besar pada bisnis Anda. Yang ketiga ada selaraskan orang, proses, teknologi. Bangun narasi perubahan yang meyakinkan dan kembangkan kapabilitas baru. Pastikan bahwa semua elemen bisnis Anda bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan transformasi. Yang keempat ada implementasi pragmatis. Bangun momentum melalui kemenangan awal yang terlihat sebelum transformasi lebih luas. Mulailah dengan proyek-proyek kecil yang dapat memberikan hasil cepat dan membuktikan nilai dari transformasi. Kemudian ada halaman selanjutnya atau halaman terakhir dari video ini adalah instan, tepat, unggul, kecepatan, dan akurasi dengan teknologi informasi. Instan, tepat, unggul, kecepatan, dan akurasi dengan akurasi teknologi informasi teknologi informasi modern dapat membawa perubahan signifikan dalam kecepatan dan akurasi operasi bisnis. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi. 40% peningkatan efisiensi dapat digunakan dengan mengeliminasi tugas-tugas yang tidak perlu dan mengotomatisasi proses yang berulang. Yang kedua adalah pengurangan kesalahan. 60% pengurangan kesalahan dapat dicapai dengan otomatisasi dan validasi data. Ini membantu dalam meningkatkan kualitas dan keandalan operasi. Yang ketiga adalah kecepatan respons. Organisasi dengan sistem informasi modern dapat merespons perubahan pasar 3 kali lebih cepat. Ini membantu dalam mempertahankan keunggulan kompetitif dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Dengan menerapkan teknologi dan proses yang tepat, organisasi dapat mencapai tingkat efisiensi dan akurasi yang lebih tinggi, serta meningkatkan pengalaman pelanggan secara signifikan. Jadi, dari kesimpulan untuk video ini adalah, jadi transformasi digital adalah perjalanan yang berkelanjutan yang memerlukan integrasi teknologi, proses bisnis, dan kecerdasan manusia dengan memahami evolusi teknologi informasi dan menerapkan teknologi modern. Organisasi dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi, pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan keunggulan kompetitif. Setiap langkah dalam transformasi ini penting untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih besar dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Terima kasih.